era new normal. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Oke, nah alhamdulillah nih hari banyak kali peserta yang hadir ya, ada sampai jam segini sudah 144 peserta. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Aceh. Selamat datang, salam kenal. Saya hikmah dari kali ini adalah waktu. Itu ya, dari adik berbasi pulaunya. Oke, akan membahas perubahan yang kami sumber daya sini change you ya. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Karena gini, pandemi COVID ini mau nggak mau bisa dikatakan itu adalah suatu ya, perubahan yang sangat cepat gitu ya, yang mendadak gitu, yang sangat karena COVID itu ya, ini di 2019 kan mengalami situasi seperti ini gitu ya, diharuskan untuk ada yang belajar dari rumah gitu ya, ada yang bekerja dari rumah sebagian, terus aktivitas di luar rumahnya jadi terbatas. Tidak mungkin nggak ada yang pernah terbayang ya di tahun-tahun sebelumnya kita akan menghadapi situasi seperti ini. Nah, manusia dipaksa untuk beradaptasi terhadap perubahan yang disebabkan oleh wabah virus, gitu ya. Nah, nggak kerasa nih kita sudah hampir 100 hari membatasi aktivitas di luar rumah ya. Sebelum Mbak Galang masih di slide sebelumnya ya, masih di sini ya, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan ini gitu ya, kebijakan juga bisa dibilang berubah-ubah ya. Kebijakan dari pemerintah mengikuti kurva penyebaran penyakitnya gitu ya. Karena kita tidak bisa menduga gitu ya gimana perkembangan penularan penyakitnya. Di sini tercipta suatu situasi ketidakpastian. Bisa bekerja dari rumah gitu ya, masih bisa keluar rumah, tapi besok nggak tahu gitu apa yang akan terjadi kayak gitu ya. Nah, ketidakpastian ini menciptakan krisis ya. Nggak bisa dipungkiri sekarang itu mungkin transisi ke suatu era baru ya, di mana akan terjadi krisis karena yang mungkin terjadi di setiap sendi kehidupan kita, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya ya. Manusia ketika dihadapkan pada krisis itu cenderung menyikapi dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang panik gitu, ada yang bingung, ada yang biasa saja gitu ya, ada yang merasa tertantang macam-macam gitu ya. Nah, berbicara mengenai krisis gitu ya, saya jadi ingat nih salah satu quotes dari salah satu film favorit saya. Mungkin rekan-rekan adik-adik semua sudah pernah nonton ya film Black Panther gitu ya. Ini salah satu quotes-nya walaupun tokohnya itu adalah fiktif gitu, tapi menurut saya quotes ini sangat mengena pada situasi kita saat ini. Quotes itu di ini, of ice build ada yang bijak akan membangun dalam tanda kutip orang gitu ya, orang
membangun uh, tembok penghalang. Artinya apa? Secara literally-nya adalah ketika krisis, orang bijak akan mencoba mencari solusi dari krisis tersebut, gitu ya. Apa yang bisa dia lakukan untuk menangani krisis tersebut, gitu ya. Cari problem solving-nya, gitu ya. Mencari peluang, gitu. Tapi kalau misalnya orang yang foolish, gitu ya, build barriers di sini akan merasa terkungkung oleh masalahnya, gitu ya. Mungkin menyalahkan orang lain, gitu ya, tertekan sendiri tanpa adanya suatu upaya lebih untuk mencari solusi seperti itu, gitu. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, gitu, inilah jadi kita berusaha menjadi orang bijak, gitu ya, yang membangun jembatan, yang mencari solusi, yang mencari peluang, gitu ya, dalam keadaan ketidakpastian dalam situasi krisis seperti ini, gitu. Itu harapannya, mudah-mudahan bisa membuka sudut pandang baru. Oke, next. Oke, mengapa gitu ya? Mengapa sih harus kalau kalau dihadapkan pada suatu situasi gitu ya yang tidak mengenakan, orang yang tertantang itu cenderung akan lebih bisa maju mengembangkan dirinya gitu ya. Gini, ini mungkin materi ini pernah saya share juga di webinar pada saat bulan puasa ya, yang bersama dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Ini pengantar aja. Jadi sekarang kita ada di dalam masa perubahan gitu ya, perubahan yang masif, ketidakpastian yang menciptakan tuntutan baru pada individu-individu situasi tersebut. Tuntutan barunya apa? Contoh, harus mempelajari teknologi baru, harus lebih memperhatikan kesehatan. Kalau di rumah harus lebih produktif gitu ya. Kalau bekerja di kantor gitu ya, ada bisa lebih produktif karena ada yang mengawasi atasan, terus kondisi kerja lebih kondusif. Tapi kalau belajar di rumah, bekerja di rumah, mungkin situasinya jadi kurang kondusif. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan itu tuntutan teknologi. Ya, psikologi tidak mengumpulkan massa yang banyak di satu tempat gitu. Karena setiap berbeda-beda bisa menyikapi tuntutan cara yang berbeda-beda. Umumnya ada 3 hal yang biasanya dialami seseorang gitu ya, ketika yang ya santai aja lah, santuy aja, tidak merasakan apa-apa gitu. Gitu ya dengan tuntutan tersebut, harus bisa belajar dari rumah, bekerja dari rumah nih, gimana caranya? Saya bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, pokoknya harus tetap produktif, merasa tertantang gitu ya. 3 tipe persepsi ini akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Kalau orang yang merasakan tertekan ketika dihadapkan pada perubahan atau tuntutan baru, biasanya akan cenderung mengalami stres ya. Nah, ini nyambung dari materi kami yang kemarin, itu ya manajemen stresnya, atau jadi kurang bisa menyesuaikan diri karena tertekan gitu ya, mengalami perasaan-perasaan negatif, jadi kurang bisa menyesuaikan diri, maladaptif. Itu tipe orang 1. Tipe orang 2, ada perubahan, ada tuntutan, biasa aja nih, gue mah biasa aja, nggak peduli gitu ya, santuy aja gitu, kayak gitu. Nah, kemungkinan mungkin ini menjadi hal yang biasa bagi dirinya gitu ya.
ya jadinya stagnan aja gitu. Dia tidak kemana-mana, mundur enggak, maju enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tipe ketiga gitu ya, ketika dihadapkan pada perubahan atau tuntutan baru, ada yang merasa tertantang, challenging gitu ya. Uh, dia tahu ini merupakan hal yang tidak mudah, tapi ada suatu perasaan untuk menjinakkan kesulitan itu. Nah, ketika orang tipe ketiga ini merasa tertantang gitu ya, dia kan ada mengeluarkan upaya, mengeluarkan suatu effort gitu ya yang lebih gitu ya. Kemungkinan besar akan memperoleh keterampilan baru gitu ya. Karena dia keluar dari zona nyaman. Seperti itu. Nah, ketika ada hambatan yang biasa tidak mudah gitu ya, misal nih, ini banyak mahasiswa nih ya, ketemu materinya susah, terus pembimbingnya susah, sekarang susah untuk ambil data, macam-macam kayak gitu ya. Itu kan hambatan ya, gitu. Ditambah perubahan saat ini di mana kita nggak bisa datang langsung gitu ya buat ambil data. Nah, mau pilih yang mana? Mau tertekan, acuh, atau tertantang? Kalau tertantang, pasti ada suatu upaya untuk menjinakkan hambatan tersebut. Sehingga nantinya setelah semua ini berlalu, setelah dia berhasil menjinakkan dalam tanda kutip ya, tuntutan ini, dia akan berubah menjadi pribadi yang baru, bertransformasi karena ada skill baru yang diperoleh, gitu ya. Keluar dari zona nyaman. Mungkin udah pernah dengar ya, keluar dari zona nyaman kenapa gitu. Karena kita dengan keluar dari zona nyaman, men-challenge si perubahan dan tuntutan ini, akan ada skill baru. Skill barunya apa? Macam-macam. Bisa toleransi stresnya menjadi lebih meningkat lagi, nggak mudah stres, pengelolaan waktunya lebih baik lagi, manajemen waktu, manajemen dirinya lebih baik lagi, gitu ya, lebih kuat mental lagi, atau misalnya ketika hambatannya itu berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan orang susah nih, tapi dia keluar dari zona nyaman, mencoba bertemu dengan orang-orang baru gitu ya. Setelah terlalui semua itu dapat skill baru. Itu ya. Nah, untuk tipe kedua yang acuh dan santai ini, mungkin sebenarnya dia udah jago nih, gitu ya. Udah biasa dengan perubahan, jadi tidak merasakan suatu sensasi apa-apa. Tertekan enggak, tertantang enggak. Nah, untuk tipe individu seperti ini yang acuh dan santai, mungkin perlu mencari tantangan baru. Gitu ya, yang lebih challenging lagi, yang tingkat kesulitannya lebih besar lagi, tekanan atau tuntutannya lebih tinggi lagi gitu ya, supaya ada new skill yang diperoleh gitu ya, seperti itu. Nah, makanya intinya sih sebenarnya ketika menghadapi tuntutan gitu ya, menghadapi kesulitan, hambatan, krisis gitu ya, yang harus diubah itu pertama kali adalah mindset dulu. Apakah ini merupakan suatu tekanan, penghalang gitu ya, barriers gitu, atau ini merupakan tantangan yang bisa dicari satu titik peluangnya. Seperti itu ya. Nah, next. Oke. Nah, ini tadi membicarakan mengenai aspek psikologis dari persepsi atau cara memandang suatu situasi ya, dari sisi psikologisnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai COVID-19. Pasti rekan-rekan semua sama adik-adik kita baca berita ya, baca berita gitu ya. Apa sih dampak COVID-19 ini? Kita kan sekarang mengenai perubahan yang akan terjadi pada sumber daya manusia. Nah, kita berbicara dulu dampak COVID-19 terhadap
sektor ekonomi. Nah, ya, saya ngambil ini dari salah satu jurnal ya, dari Koibian tahun 2020. Ini datanya di Amerika sih, tapi bisa jadi gambaran ya, betapa negara besar, negara adidaya, negara semaju Amerika pun gitu ya, bisa terpengaruh, terdampak karena terjadinya wabah ini gitu ya, si COVID-19 outbreak ini gitu ya. Bahkan yang perekonomiannya kuat seperti Amerika juga mengalami apa? Mengalami suatu fenomena di mana angka penganggurannya meningkat. Employment rate atau employment rate itu apa ya? Level di mana industri bisa menyerap tenaga kerja gitu ya. Itu di awal tahun ini menurun 5%. 5% itu angka yang cukup besar kalau saya baca artikelnya ya, karena angka ini itu lebih besar daripada era Great Recession 2007. Memang saat ini nggak bisa dibilang secara global terjadi resesi gitu ya, tapi dampak dari wabah yang imut-imut ini gitu ya, itu sangat besar sektor ekonomi. Nah, angka konsumsi masyarakat turun. Ini di Amerika ya. Kalau di Indonesia udah kebayang sendiri ya, tanpa ada ini juga udah kerasa gitu. Sebesar $1 per bulan dari bulan Januari sampai bulan April 2020. Kalau angka konsumsi masyarakatnya turun, berarti masyarakat jadi jarang membeli kan, tingkat pembeliannya menjadi menurun sehingga sektor ekonominya juga jadi melemah, jadi lesu. Itu dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Next, Bagala. Oke, jadi di beberapa negara diberlakukan lockdown, kayak di Malaysia, di Italia, di China, gitu ya. Kalau di kita enggak. Ada beberapa pertimbangan yang mungkin pemerintah lebih mengerti gitu ya, karena saya juga bukan orang ekonomi, sehingga kita hanya diberlakukan kebijakan itu hanya PSBB saja gitu ya, PSBB. Nah, sebenarnya udah dibahas juga ya mengikuti webinar kemarin bahwa ternyata wabah ini sangat mempengaruhi sektor ekonomi di negara kita gitu ya, sehingga mungkin ini ya ada kecenderungan untuk menyelamatkan perekonomian negara kita, maka pemerintah menggaungkan era the new normal. Nanti kita lihat ya apa sih era the new normal itu secara definisinya. Kalau di luar itu, era the new normal itu baru dilaksanakan ketika kurva penyebaran itu sudah melandai. Kayak di Korea, di China, gitu ya, di Jepang. Tapi kalau di kita mungkin belum ya, sebenarnya belum melandai gitu ya. Angka apa ya, angka orang yang terkena virus ini juga apakah angkanya sudah betul atau tidak, sudah akurat atau tidak juga kita belum tahu pasti gitu ya. Saya baru baca beritanya pagi ini. Nah, jadi kita kurva belum melandai tapi udah masuk ke era new normal gitu ya. Pasti pemerintah punya pertimbangan sendiri gitu. Nah, berarti kalau ada era new normal akan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diikuti oleh masyarakat supaya bisa survive dari wabah ini, tetapi tetap bisa menjalankan kehidupannya secara normal, gitu ya. Oke, nah sebenarnya konsep the new normal itu bukan sesuatu yang baru, gitu ya. Sejarah mencatat dari beberapa generasi terjadi suatu fenomena, suatu kejadian
yang menyebabkan adanya shifting ya, pergeseran secara ekonomi, sosial, budaya gitu ya, kepada masyarakat. Nah, ada kejadiannya itu 9/11 ya, penyerangan terorisme di New York tahun 2001 itu mempengaruhi aspek transportasi dan keamanan secara global. Terus ada lagi wabah virus flu burung ya, SARS, itu kan terjadi secara global ya, walaupun tidak terlalu terasa di kita gitu ya. Apa yang terjadi? The new normalnya apa? Masyarakat menjadi lebih terbiasa untuk melakukan pembelian secara online gitu ya, karena pada saat wabah si SARS ini di China dan di negara Asia Timur, e-commerce seperti Alibaba terus dan lain-lainnya itu berkembang gitu ya. Orang-orang jadi lebih banyak belanja online karena takut keluar rumah juga gitu. Nah, ada lagi Black Death, terus flu Spanyol. Nah, di slide berikutnya kita lihat video dulu gitu ya. Kita belajar dari sejarah dulu. The new normal itu sebenarnya bukan term yang baru ya. Nah, kita lihat dulu ya. Oke ya, kita sudah lihat videonya, jadi ternyata new normal itu bukan suatu konsep baru ya, sudah terjadi berabad-abad yang lalu ya. Black Death itu karena adanya penyakit pes ya, yang munculnya itu dari kapal yang berlayar, datang dari
Laut Hitam ya, namanya jadi Black Death karena ada virusnya itu dari kapal yang berlayar pulang dari Laut Hitam gitu. Nah, ini penyakit pes yang terjadi itu menyebabkan sepertiga populasi penduduk Eropa itu pada saat itu, abad ke-14 itu, sepertiga populasinya tewas. Gitu ya. Nah, karena terjadi perubahan yang masif itu menjadikan suatu perubahan pola hidup juga, pola kerja juga, gitu ya. Kita tadi bisa lihat. Terus flu Spanyol ya, tahun 1918 kalau nggak salah, itu mengubah persepsi orang-orang terhadap cara hidup, khususnya bagaimana menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit. Tadi awalnya budaya mudah sembarangan itu merupakan hal yang biasa karena adanya wabah flu Spanyol, mudah sembarangan itu jadi hal yang tabu gitu ya. Kalau di kita masih ada kayaknya yang mudah sembarangan gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ketika ada suatu peristiwa luar biasa, ketika ada suatu krisis yang terjadi, yang dampaknya masif terhadap masyarakat secara luas, secara global, sehingga mengubah kebiasaan. Kebiasaan bisa mengubah pola pikir. Pola pikir, persepsi yang berubah bisa mengubah juga sudut pandang gitu ya. Sudut pandang yang berubah lama-kelamaan karena dilakukan terus, diyakini terus akan mengubah value individu. Value individu tentang hal yang baik dan buruk gitu ya, yang menetap bertahun-tahun akan mengubah culture pada akhirnya. Nah, COVID-19 ini apabila terjadi pada jangka waktu yang panjang, karena kita nggak tahu ya, ini kapan berakhirnya, kapan selesainya gitu ya. Kalau terjadi bertahun-tahun dalam jangka waktu yang panjang, bisa jadi mengubah culture. Pola hidup pasti berubah ya. Mengubah budaya kalau terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Gitu ya. Nah, pilihan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa gitu ya, adalah beradaptasi terhadap perubahan tersebut gitu ya. Kecuali kita sebagai pemegang kebijakan, beda lagi ceritanya. Tapi kalau sebagai masyarakat, rakyat biasa, kita harus beradaptasi. Memang butuh waktu, tidak mudah gitu ya, karena berubah itu kadang sulit ya bagi sebagian orang gitu ya. Terutama kalau sudah nyaman dengan situasi itu. Misal udah nyaman nih, setiap minggu pergi keluar, setiap akhir tahun atau tengah tahun liburan keluar, kumpul rame-rame. Ternyata sekarang dibatasi, ada social distancing, physical distancing, menimbulkan ketidaknyamanan perubahan itu. Jadi butuh waktu. Tapi harus ada kesadaran bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu hambatan, tapi harus dilihat sebagai suatu tantangan yang bisa membuka peluang baru bagi kemajuan diri kita. Ya, kita sekarang berbicara mengenai apa itu new normal gitu ya. Tadi sudah lihat videonya, new normal itu bukan konsep baru, sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Nah, saya mengambil dari salah satu jurnal, Pedagolapati tahun 2020 gitu ya. Jadi new normal itu adalah suatu konsep yang berasal dari adanya proses adaptasi terhadap pandemi COVID-19. Manusia akan belajar kebiasaan baru yang muncul dari proses pembelajaran dan adaptasi, intinya supaya bisa survive di tengah pandemi yang masih mungkin akan berlangsung, gitu ya. Nah, dampak COVID-19 di Indonesia ini seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pasti berpengaruh terhadap hampir segala aspek dalam kehidupan kita, baik politik, ekonomi, sosial,
kultural, ketahanan, gitu ya, keamanan, aspek ketahanan, keamanan. Walaupun ini bukan perang yang melibatkan senjata gitu ya, tapi dengan adanya penyakit bisa mempengaruhi ketahanan negara gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, terutama yang jadi concern ini adalah dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau saya lihatnya, kesejahteraannya itu bisa kesejahteraan secara fisik, kesejahteraan secara ekonomi gitu ya, atau kesejahteraan secara psikis gitu. Adanya ketidaknyamanan, ketidakpastian ini pasti berdampak secara psikologis terhadap diri manusia gitu ya. Di dalam rumah terus, jarang ketemu orang gitu ya, apa yang akan terjadi? Bosan, udah bosan, stres gitu ya, dan macam-macam lah perasaan-perasaan negatif yang tidak bisa dibendung gitu ya. Nah, jadi menurut jurnal ini, Indonesia itu sedang bersiap-siap menuju era new normal, di mana individu didorong untuk dapat beraktivitas di luar rumah di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih belum hilang seluruhnya, gitu ya. Nah, dikatakan ini sebenarnya salah satu cara, gitu ya, untuk mengatasi, apa ya, untuk cara supaya kita bisa survive, gitu. Dengan mengadopsi kebiasaan baru, gitu ya, lifestyle baru, pakai masker, pakai face shield, terus rajin cuci tangan, pola makan juga diubah, gimana caranya supaya sehat, imunnya kuat gitu ya. Seperti itu. Cara berkomunikasi, cara berinteraksi dengan orang lain juga akan berubah seperti itu lama-kelamaan. Nah, gitu kira-kira. New normal itu ya, pasti sebenarnya rekan-rekan dan adik-adik sudah pada tahu dan paham ya. Oke, kita berbicara new normal, sekarang kita berbicara apa perubahan yang terjadi sebagai dampak dari adanya new normal, gitu ya. Bekerja di rumah kemungkinan masih ya, walaupun ada beberapa profesi atau pekerjaan yang mengharuskan tetap datang ke tempat kerja seperti profesi kesehatan gitu ya, polisi juga belajar dari rumah. Nah, ini ketidakpastiannya itu ketidakpastian terlihat dari sektor pendidikan. Kita dipersiapkan untuk belajar dari rumah bagi wilayah-wilayah yang masih zona kuning, gitu ya. Mungkin sampai Desember, nggak tahu, atau bisa diperpanjang, nggak tahu juga, nggak pasti, gitu ya. Pola konsumsi berubah, tentu saja berubah ya. Orang-orang jadi lebih sadar akan kesehatan, gitu ya. Yang dagang suplemen, dagang alat kesehatan, wah, makin laku aja ya, omset meningkat. Yang jualan online, omsetnya meningkat. Sebaliknya, kafe, mall, gitu ya, pariwisata, sektor-sektor hiburan, konser, gitu ya, seni itu mengalami penurunan yang drastis pastinya ya. Nah, ini karena pola konsumsi berubah, sektor usaha juga lesu ya, bagian lesu, sebagian besar, tapi ada pula sektor usaha lain yang mengalami peningkatan. Kayak tadi, alat kesehatan, suplemen, gitu ya. Perubahan dalam tuntutan kerja juga terjadi ya, produktivitas. Kayak gini, bagi sebagian besar yang work from home, dituntut tetap produktif gitu ya, walaupun bekerja dari rumah. Yang sekolah dari rumah juga dituntut untuk memperoleh ilmu yang sama dibandingkan ketika mereka langsung pergi ke sekolah atau ke kampus gitu ya. Tuntutan kerjanya beda, produktivitasnya dituntut tetap sama gitu ya. Nah, ini ada beberapa kompetensi yang mutlak dimiliki oleh sumber daya manusia ya, oleh kita-kita ini supaya bisa lebih adaptable, supaya lebih bisa menyesuaikan diri
dengan situasi yang tidak pasti, menyesuaikan diri dengan krisis gitu ya. Next. Oke, ini perubahan dalam sektor industri, saya ngambilnya dari sebuah webinar yang pernah saya ikuti dari HIMSI ya, dari Dr. Rahmat Hidayat, beliau dosen UGM gitu. Jadi ini gambaran adanya perubahan konsumsi keluarga, konsumsi masyarakat gitu ya. Perubahan konsumsi ini menyebabkan ada industri yang menjadi lesu, tetapi ada juga industri yang menanjak gitu ya. Kayak kalau industri yang jadi lesu atau mengalami penurunan pendapatan gitu ya, losing industries ini pariwisata gitu ya, kita bisa lihat. Terus oil and gas ini masih kadang masih di antara dua ini ya. Pendidikan gitu ya, terus sektor transportasi publik, jarak jauh, otomotif juga ya, terus real estate, manufacturing yang non-esensial, yang bukan kebutuhan utama manusia, yang bukan kebutuhan dasar, gitu ya, kayak bisnis kuliner gitu ya, mengalami penurunan seperti yang kita tahu gitu ya. Terus yang industri-industri yang mengalami peningkatan di tengah pandemi ini, agriculture, karena setiap manusia itu salah satu kebutuhan dasar, tapi gimana cara penjualannya aja sebenarnya sih ya. E-commerce, nah, personal dan healthcare ya, tadi alat-alat kesehatan, food processing, retail gitu ya, medical supply dan service mengalami peningkatan. Nah, jadi kalau industri-industri yang mengalami penurunan seperti transportasi publik yang jauh gitu ya, kayak travel gitu ya, kayak mobil travel, terus pariwisata, fokus utamanya saat ini yang pernah saya baca adalah gimana caranya sekarang supaya bisa survive. Fokus utamanya. Jadi nantinya strategi-strategi yang akan dimunculkan pada saat situasi seperti ini adalah strategi untuk survive, gitu ya. Nah, strategi ini akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan dan tuntutan SDM-nya pada perusahaan atau korporasi yang berada di kelompok losing industries. Nah, tetapi di sisi lain, untuk kelompok korporasi yang ada pada kelompok winning industries gitu ya, strateginya itu lebih ke bagaimana sih caranya supaya bisa menguasai pasar. Gimana caranya supaya bisa mengembangkan si perusahaan ini gitu ya. Gimana caranya untuk capitalize gitu. E-commerce kayak Shopee, Tokopedia ya. Terus Lazada gitu ya, medical supply-nya, kayak perusahaan-perusahaan farmasi, terus perusahaan masker, gimana sih supaya bisa menguasai pasar. Nah, berarti tuntutannya, karena strateginya itu udah bergeser gitu ya, berarti nanti akan berubah juga mengenai strategi sumber daya manusianya, gitu ya. Karena kalau yang udah biasa di HR itu pasti tahu ya, kalau misalnya strategi korporasi berubah, maka akan mempengaruhi strategi di aspek sumber daya manusianya. Di human resource-nya pasti akan berubah karena nge-link gitu ya. Seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, implikasinya pada SDM selain kebutuhannya juga berubah gitu ya, perubahan juga di perilaku kerja dan kapasitas produktivitasnya juga ya, itu juga akan berubah. Tergantung nih si corporate atau perusahaan ini ada di kutub mana, dia losing industries atau winning industries gitu ya. Nah, kalau soal pemerintah gitu ya, pemerintah harus ke
kelompok losing industries ini, pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya supaya industri-industri ini seperti pariwisata, otomotif itu gimana caranya supaya bisa survive, gitu ya. Nah, di sisi lain pemerintah juga perlu kayak mendukung dengan adanya kebijakan dan lain-lain ya, supaya gimana caranya supaya korporasi dan perusahaan yang ada di kelompok winning industry itu bisa capitalize, bisa menguasai pasar. Gitu, seperti itu ya. Itu kira-kira udah kebayang ya. Jadi, secara ekonomi akan merubah apa ya, merubah situasi industrinya. Nah, situasi industri itu seperti tekanan atau tuntutan eksternal ya dari perusahaan, dari korporasi ya, yang memaksa atau membuat perusahaan atau industri itu harus menggeser strateginya, gitu. Mau survive atau capitalize ya. Next. Nah, jadi tadi ada pergeseran pada situasi industri karena COVID-19, gitu ya. Ini masih prediksi sih sebenarnya karena itu dia ya, segala sesuatu saat ini nggak pasti ya. Hari ini bisa A, besok B, besoknya lagi C, gitu ya. Bisa beda-beda, gitu. Nah, tapi prediksinya, tantangannya adalah organisasi dan korporasi harus beradaptasi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, gitu ya. Misal, hari ini, minggu ini, mall sama restoran bisa buka. Tapi nanti ketika kurvanya naik, kalau dibilang dibalik, mudah-mudahan enggak gitu ya, mungkin akan ditutup kembali, nggak pasti juga ya. Nah, dan yang pasti digitalisasi di setiap sektor atau aspek itu terasa banget ya. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, pakai aplikasi, Zoom, Jitsi, terus Google Meet, dan lain-lainnya gitu ya. Terus harus pembayaran juga nggak boleh tunai, digital, cashless ya. Losing industries tadi implikasinya, tantangannya adalah dituntut untuk mencari mode bertahan ya, atau model bisnis baru. Contohnya yang bisa saya lihat sih kayak Marta Pilar gitu ya, basicnya adalah perusahaan kosmetik, tapi mengembangkan produk yang sebelumnya tidak diproduksi, seperti hand sanitizer, gitu. Kayak perusahaan kosmetik lain, Wardah juga ya, mengembangkan produk hand sanitizer gitu ya, padahal kan kosmetik kok jadi jasa kesehatan gitu ya, alat kesehatan gitu, medical supply. Tapi ini adalah salah satu strategi supaya bisa bertahan, bentuk strategi survival mode-nya gitu. Nah, kalau winning industries ya, yang e-commerce, terus agriculture gitu ya, dituntut untuk branding produknya dan berupaya menggunakan teknik soft selling daripada hard selling. Nah, kalau soft selling ini bisa di googling ya, soft selling ini hard selling dulu. Kalau hard selling ini seperti teknik penjualan yang biasa kita temui secara umum ya sehari-hari. Jadi orang datang jual barang langsung promosi, Mbak, beli Mbak obat ini ampuh mengobati penyakit, beli Mbak sekarang, kalau besok naik harga. Nah, itu hard selling gitu ya, karena komunikasinya satu arah gitu ya. Jadi pemasarannya nawarin ke kita terus ya, tanpa adanya pemberian kesempatan bagi customer untuk mengutarakan kebutuhannya gitu ya. Jadi nawarin gitu, kayak jualan biasa, beli ini gitu, beli sekarang, besok udah naik harganya, mumpung diskon, kayak gitu, itu hard selling. Nah, kalau soft selling itu perusahaan itu nge-branding dulu. Kayak Wardah ya, tahu saya nge-branding dulu ya, bisa pakai corporate social responsibility, CSR dulu gitu ya. Berperan dalam
kegiatan-kegiatan sosial supaya orang tuh tahu, oh ini nih perusahaan ini image-nya positif. Jadi ngebangun image dulu. Nah, udah ngebangun image, building relation sama si customer-nya. Nah, baru dia jualan barang gitu ya, tapi dengan komunikasi dua arah. Nanya dulu nih, butuhnya apa nih si customer itu soft selling gitu ya. Nah, itu yang harus trennya nanti ke depannya seperti itu. Nah, selanjutnya adanya losing industries dan winning industries ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan pergeseran dalam pemenuhan dan tuntutan sumber daya manusia. Nah, nanti ada di slide selanjutnya ya penjelasannya. Sehingga pasar tenaga kerja akan semakin kompetitif ya. Seperti kita tahu ya, karena ekonomi lesu ya, ada beberapa perusahaan yang melakukan perampingan, gitu ya, entah itu PHK atau yang lainnya, gitu ya, menyebabkan permintaan akan kebutuhan SDM itu menjadi menurun. Sedangkan sumber daya manusia yang tersedia, gitu ya, maksudnya yang mencari tenaga kerjanya itu banyak. Nah, berarti kan kesempatannya semakin sedikit. Nah, artinya semakin kompetitif. Nah, ya, next. Ya, saya sambil minum kopi ya. Oke, jadi implikasinya apa pada kebutuhan SDM? Tentu saja ada ya, sangat berpengaruh. Ini dari pengamatan saya sebenarnya, jadi kalau losing industries, karena strateginya tadi untuk survival mode bertahan, saya tadi udah menyampaikannya bahwa strategi perusahaan itu pasti nge-link dengan strategi HR-nya. Ketika korporasi atau perusahaan itu bertahan, gitu ya, maka dia tunda dulu nih kalau mau expand gitu ya, expand bisnis, mau mengembangkan perusahaannya dengan cara pengembangan produk atau misalnya buka cabang di tempat baru itu akan hold dulu, gitu ya. Jadi permintaan SDM pun tidak akan banyak, gitu ya. Jadi ketika ada perampingan nih, nggak semua perusahaan itu ada perampingan ya. Kalaupun ada perampingan atau PHK, karyawan yang masih ada di perusahaan itu, tantangannya harus bekerja lebih efisien lagi. Harus bisa multitasking, harus bisa lebih efektif lagi, gitu ya. Bisa jadi ketika perusahaan itu berkurang orangnya, sedangkan pekerjaannya tetap sama jumlahnya, maka orang-orang yang mengerjakannya itu akan mempunyai tugas yang akan bertambah tugasnya. Jadi, kerjanya harus efisien, harus bisa multitasking, seperti itu ya. Bayangannya seperti itu. Nah, sebaliknya, di winning industries ini karena strateginya adalah untuk capitalize ya, gimana caranya nih bisa menguasai pasar, gimana caranya bisa menjadi terdepan di antara perusahaan kompetitornya. Jadi ada pergeseran tuntutan perilaku kerja dan produktivitas juga ya. Sumber daya manusia dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif supaya bisa menyesuaikan diri menghadapi lingkungan eksternal yang relatif tidak pasti gitu ya. Sebenarnya di losing industries juga seperti itu. Nah, jadi winning industries itu ya harus lebih inovatif, melek teknologi gitu ya. Harus lebih agile gitu ya. Kayak nama lebih agile, lebih apa ya, harus lebih tangguh lagi istilahnya seperti itu ya, dalam menghadapi lingkungan yang tidak pasti gitu. Seperti itu kira-kira. Next. Nah, jadi apa nih yang harus dilakukan terutama bagi adik-adik yang persiapkan diri menjadi angkatan kerja baru ya, jangan cara tingkat kompetisi
pasti akan semakin tinggi, itu nggak bisa dipungkiri ya. Tapi, selama waktu berjalan, apa yang bisa dilakukan tentunya harus mempersiapkan diri. Nah, next. Nah, mempersiapkan diri pertama, yang kedua adalah ini. Ini kompetensi yang harus dikejar bagi angkatan kerja baru, SDM juga ya, yang saat ini masih bekerja gitu ya, yang saat ini ada di perusahaan, di organisasi seperti saya juga gitu ya. Dua ini sebenarnya kompetensi utama yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia agar bisa menang gitu ya, keluar jadi pemenang di situasi yang tidak pasti seperti ini. Dua, adaptasi dan inovasi yang harus dimunculkan gitu ya. Nah, penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, kok gelap ya? Oke. Kompetensi yang harus dimiliki SDM dalam menghadapi ketidakpastian, kita ke pengertiannya dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan adaptive performance ya? Jadi saya ngambilnya kita belajar definisi dulu ya, biar terstruktur gitu ya. Dari Griffin, Neil, dan Parker ya. Jadi adaptive performance itu mengacu pada kemampuan individu untuk menangani perubahan dalam lingkungan. Gitu ya. Perubahannya apa? Perubahan prosedur kerja, perubahan komposisi tim kerja. Hari ini kita bekerja dengan si A, besok bekerja dengan si B yang karakternya berbeda-beda. Harus bisa menyesuaikan, gitu ya. Terus inovasi, apa itu inovasi? Inovasi mengacu pada proses menciptakan konsep baru yang bermanfaat. Tetapi konsep baru ini tidak akan jadi inovasi tanpa adanya eksekusi. Jadi harus ada upaya merealisasikan konsep tersebut. Ya, tentu saja konsep tersebut harus memiliki kebermanfaatan terhadap perusahaan atau organisasi. Gitu. Nah, jadi inovasi itu bisa dikatakan adalah kemampuan untuk menyikapi tantangan yang terjadi di lingkungan dengan sebenarnya inovasi itu terkandung dalam adaptive performance ya. Jadi kalau mau dikatakan seseorang itu adaptif gitu ya, memiliki kemampuan beradaptasi, maka dia harus punya inovasi dan kreativitas gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah 8 tipe performance yang adaptif. Jadi, kalau mau dikatakan seseorang itu punya performance yang adaptif, harus ngapain sih orang ini gitu ya. Dilihatnya dari mana. Nah, ada 8, tapi kita bahas dulu 4 ya. Nah, yang pertama, mampu mengatasi situasi krisis. Pas banget ya sama situasi saat ini gitu ya. Dilihatnya dari mana, dia mampu membuat keputusan dan tindakan yang lebih cepat gitu ya. Jadi terhadap perubahan harus bisa punya kemampuan untuk pengambilan keputusan, bertindak dengan cepat untuk mengatasi permasalahan. Berarti kompetensi yang harus dipunyai di sini adalah decision making, ya gitu. Nah, yang kedua, mampu mengatasi stres. Nah, ini nyambung sama materi webinar kami kemarin ya, pengelolaan stres. Jadi kalau mau dikatakan adaptif ya, harus punya kemampuan ini, pengelolaan stres. Mampu mengolah stres gitu ya, memiliki resiliensi dalam menghadapi hambatan. Resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Nah, setelah gagal, stres, tapi karena mampu mengelola ya, dia bisa masih tetap bisa melanjutkan kinerja dan menghasilkan suatu output kerja yang
tetap efektif, gitu ya. Disitulah perlunya pengelolaan stres yang baik, gitu. Nah, nyambung juga kalau mau mengelola stres harus ngapain dulu ya, gitu. Yang pertama sih sebenarnya harus mampu mengidentifikasi emosi dulu yang kita rasakan itu apa ya. Identifikasi emosi, identifikasi sumber stresnya. Nah, identifikasi emosi itu nyambung sama materi webinar kami hari Senin, yaitu bagaimana caranya mengenal emosi-emosi gitu ya. Jadi kita kenalin dulu kita lagi merasakan apa ya, cemas, kesal atau apa. Karena kalau misalnya cemas itu nanti penanganannya berbeda dengan kesal gitu. Jadi identifikasi dulu emosinya apa, sumber stresnya apa. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga, mampu mengatasi permasalahan dengan kreatif ya, mengembangkan cara-cara yang inovatif juga gitu. Biasanya kreativitas dan inovasi itu akan terasah ketika manusia itu dihadapkan pada keterbatasan gitu. Karena dengan adanya keterbatasan itu jadi ada upaya untuk apa ya, mengolah mengolah otak kita gitu ya, pikiran kita gimana caranya gitu ya. Walaupun terbatas, tapi masih bisa gitu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu kreatif sama inovasi. Terus yang selanjutnya adalah mampu mengatasi situasi yang tidak menentu dan tidak terprediksi. Jadi karena adanya ketidakpastian ini akan ada perubahan-perubahan yang salah satunya adalah dari perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan, baik kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari sekolah kalau yang masih belajar, kebijakan dari kampus, kebijakan dari tempat kerja gitu ya, akan cara kita bekerja, cara kita belajar. Nah, orang yang adaptif bisa menyesuaikan diri dengan cepat, tidak merasa itu sebagai suatu barrier ya, hambatan, tapi dicari caranya gimana supaya bisa menyesuaikan diri dengan cepat, tertantang gitu ya. Nah ini, mampu mengatasi situasi yang tidak menentu dan tidak terprediksi seperti sekarang ya. Next. Nah ini yang kelima ya. Nah, nih pas juga nih, mempelajari cara kerja baru. Ya, kalau perubahan seperti ini ya, contoh nih yang gampangnya, biasa bekerja datang ke kantor, ke kampus, ke sekolah, gitu ya. Terus belanja langsung ke pasar. Sekarang ada wabah seperti ini, aktivitas masyarakat dibatasi, gitu ya. Berarti harus menyesuaikan diri dengan cara kerja yang baru. Harus bisa rapat via online, gitu. Saya ngajar via online, gitu. Teknologi baru, ada aplikasi baru, gitu, buat bekerja, absen secara virtual, gitu ya. Prosedur kerja baru, kayak ada bukti kerja. Suami saya kerja di rumah, tapi harus tetap meeting, terus foto situasi kerjanya kayak gitu ya. Jadi cara kerja baru yang mungkin di awalnya karena nggak terbiasa gitu ya, individu akan kurang nyaman terhadap hal tersebut. Gitu. Tapi orang yang adaptif biasanya akan bisa mempelajari kerja baru, teknologi baru, dan prosedur baru dengan cepat. Intinya adalah supaya bisa belajar dengan cepat adalah kesediaan dari diri kita untuk menerima perubahan tersebut. Biasanya semakin orang itu resisten terhadap perubahan, maka akan semakin sulitlah dia untuk belajar hal baru. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah terima perubahan itu, gitu ya. Di apa ya?
embrace lah ya, dirangkul dulu perubahan itu. Udah dirangkul, diterima gitu ya, baru melakukan suatu upaya untuk belajar lagi. Nah, itu akan memudahkan seseorang untuk belajar hal baru, gitu ya. Ini dalam konteks sebagai individu yang adaptif. Nah, selanjutnya adalah menampilkan kemampuan relasi yang fleksibel, merespon situasi secara sosial, merespon situasi sedia menerima feedback dan kerjasama. Nah, berarti dalam performa yang adaptif itu selain ada pengelolaan stres, ada inovasi, harus fleksibel. Ya, harus fleksibel. Fleksibel secara sosial, gitu ya. Salah satu ciri ketidakpastian adalah perubahan yang cepat ya, di mana mungkin hari ini kita akan bekerja dengan si A, si B. Besok kita akan bekerja dengan si C dan si D yang mempunyai karakter yang berbeda. Itu karakter itu cocok dengan kita. Nah, fleksibelnya adalah kita tidak bisa merubah karakter orang itu. Kita tidak bisa merubah cara dia berinteraksi secara kerja gitu ya. Tapi kita bisa merubah respon kita terhadap orang dan situasi itu. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan fleksibel. Jadi walaupun nggak cocok, walaupun beda-beda orangnya, gimana cara ya kerja tetap efisien, output atau hasil kerja tetap oke gitu ya. Nah, itu nanti ke kerjasamanya. Selanjutnya adalah di feedback-nya. Nah, ini yang penting ya, fleksibel adalah mau menerima feedback. Nah, ya, feedback ini harus dibedain sama kritik ya. Kalau feedback itu ada kritiknya, tapi kritik membangun. Jadi, kamu salahnya di mana, kamu benernya di mana, bagusnya di mana, ketika dikasih tahu salahnya, lalu selanjutnya bagaimana cara memperbaikinya, itu feedback. Tapi kalau misalnya hanya ngasih tahu salah aja gitu ya, apa kesalahannya, kegagalannya apa tanpa adanya suatu pemberian informasi bagaimana cara memperbaikinya, berarti itu kritik. Nah, ya, yang tidak membangun. Kalau kayak gitu dicuekin aja biasanya ya, supaya tidak mengganggu pikiran kita. Nah, kalau feedback ya diterima, harus diterima, terus kita usahakan perbaikan ke depannya, anggap aja belajar gitu ya. Jadi fleksibel tadi udah ya, menerima feedback. Selanjutnya adalah menampilkan kemampuan adaptasi kultural. Aware dengan kemungkinan adanya perbedaan budaya dalam bekerja. Nah, budaya di sini bukan budaya seperti budaya seni gitu ya, tapi lebih ke culture perusahaan. Culture perusahaan di dalamnya ada culture unit-unit kecilnya, divisinya, unitnya itu punya culture tersendiri gitu ya. Nah, harus bisa menyesuaikan gitu ya. Misal kerja dengan orang baru, maka cara kerjanya juga baru. Budaya kerjanya juga mungkin baru gitu ya. Responnya harus lebih fleksibel juga. Jadi karena tiap organisasi atau korporasi itu punya budaya yang berbeda-beda gitu ya. Budaya di sini misal culture-nya adalah penekanan pada inovasi. Tentu berbeda dengan perusahaan yang culture-nya adalah penekanan pada birokrasi gitu ya. Terus ada perusahaan yang punya culture dia orientasinya pada hasil. Jadi penekanan pada orientasi hasil. Jadi mau gimana caranya harus beres target hari ini jam segini gitu ya, orientasi hasil gitu ya. Tentu akan berbeda dengan perusahaan yang punya culture-nya itu orientasi, artinya penekanannya itu pada orientasi proses. Oh, yang penting dalam bekerja itu misalnya gimana proses
proses kerjanya itu bisa memberikan pembelajaran bagi karyawan gitu ya. Karyawan bisa memperoleh suatu pembelajaran baru, bisa memperbaiki dari pengalaman ini, besoknya harus gimana, itu proses. Nah, berbeda-beda. Jadi di sini kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut, gitu ya, karena nanti ya kalau seperti yang kita tahu ya, kalau culture perusahaannya beda, maka cara kerjanya biasanya juga beda. Nah, selanjutnya adalah menampilkan kemampuan adaptasi fisik. Nah, ini ya, ini relate juga dengan kondisi saat ini, artinya kalau mau menjadi seseorang yang produktif dan adaptif harus punya badan yang sehat, gitu ya, supaya bisa beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Seperti saat ini, virus di mana-mana. Harus bisa menjaga imunitas, gitu ya, pola hidup sehat, kayak gitu. Atau misalnya ketika kita bekerja di lingkungan kerja yang mempunyai tuntutan fisiknya itu lumayan berat, seperti TNI gitu ya, terus polisi, ada lagi atlet gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah 8 tipe performa yang adaptif gitu. Nah, menurut saya gitu ya, dalam menghadapi situasi ketidakpastian ini dan krisis ini, inilah yang dibutuhkan. Kalau nggak untuk survive, untuk menjadi pemenang itu perlu gitu. 8 ciri ini, seperti itu. Nah, di webinar ini mungkin, oh iya ya benar harus bisa toleransi stres, harus bisa kreativitas, tapi gimana caranya ya supaya kita punya kualitas yang 8 tipe itu, gimana caranya? Nah, ini mungkin nggak bisa dalam 1 hari atau 2 hari langsung ada gitu ya. Kalaupun udah ada, gimana caranya sih supaya berkembang gitu ya, butuh proses. Nah, di sini, di webinar ini, yang bisa didapatkan kalau misalnya rekan-rekan dan adik-adik meyakini ini benar gitu ya, ini akan mengubah sudut pandang aja. Nah, tapi apakah si kualitas atau kompetensi ini didapat, butuh suatu adanya kesediaan untuk mengupayakan hal tersebut. Dimulai dari hal kecil sih sebenarnya. Atau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus, misalnya pelatihan manajemen stres, pelatihan teamwork, pelatihan komunikasi. Terus ada lagi pelatihan mengenai cara berinovasi dan meningkatkan kreativitas gitu ya. Jadi kalau di sini ini baru mengubah sudut pandang, tapi kalau mau memperoleh skill baru, kompetensi baru, perlu belajar caranya dan diaplikasikan ke situasi sehari-hari. Bisa ikut pelatihan-pelatihan lainnya gitu ya, kayak workshop gitu. Nah, mungkin nanti di sesi webinar dari Unjani ini akan diadakan pelatihan yang lebih spesifik menyasar pada kompetensi ini, adaptif dan inovasi gitu ya. Kalau tertarik bisa mengikuti. Oke, next. Nah, sementara itu ya, ini beberapa tips untuk meningkatkan daya saing competitiveness bagi adik-adik yang merupakan angkatan baru di pasar tenaga kerja atau bagi adik-adik yang mempersiapkan diri untuk menjadi angkatan baru tenaga kerja. Gitu ya, masih ada waktu. Apa yang harus dilakukan nih supaya saya kompetensi tersebut gitu ya, supaya bisa punya daya saing lebih daripada kompetitor saya ya di pasar tenaga kerja. Nah, ini yang bisa dilakukan. Next. Oke, bagi yang masih mempersiapkan diri ya, sebenarnya ada 5 ya, tapi
Ini saya tiga dulu ya. Yang pertama, ikuti program magang atau internship. Walaupun misalnya program magang ini nggak dibayar gitu ya, yang pentingnya itu adalah untuk menambah pengalaman dan soft skill. Nah, ini bisa menjadi selling point di kurikulum vitae ya. Nah, kalau butuh webinar lain mengenai kurikulum vitae nanti bisa diadakan, silahkan apa isi di kolom komen ya atau di komentar gitu ini gitu ya. Jadi yang kedua, buka diri atau join usaha. Nah, ini mengasah kemampuan entrepreneurship, problem solving gitu ya, dan lain-lain. Nah, jika ingin dimasukkan ke CV, maka tambahkan soft dari pengalaman membuka usaha ini. Misalnya nih sekarang kayaknya buka usaha itu sekarang bisa melalui berbagai saluran atau channel ya, bisa online gitu ya, bisa macam-macam lah caranya. Nah, walaupun usaha kecil-kecilan, tetapi dilakukan dengan konsisten dalam jangka waktu yang relatif lama, bisa menambah skill adik-adik ya, minimal leadership, entrepreneurship juga gitu. Jadi kalau di CV sih ini pengalaman saya apa, nanti dibikin lagi di sebelahnya itu kira-kira dari pengalaman ini skill apa sih yang saya rasakan, yang saya dapatkan, komunikasi kah, kepemimpinan kah, kerja sama tim atau apa gitu ya. Nah, terus part-time job ya, pekerjaan paruh waktunya. Kalau ini gitu ya. Kalau magang, internship biasanya nggak dibayar. Kalau part-time job dibayar pekerjaan paruh waktu ya. Yang diikuti bisa dari sektor bisnis apa saja, meski tidak berkaitan dengan jurusan kuliah atau ilmu yang dimiliki saat ini, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah soft skill-nya, gitu ya. Pekerjaan paruh waktu, bekerja jadi apa ya, jaga apa nih di Starbucks namanya ya, jadi pramuniaga atau part-time job di kafe atau apapun itu gitu ya, walaupun kita cabang ilmunya bukan di situ gitu. Tapi ketika kita mengalami pengalaman pekerjaan waktu tersebut, kalau dilakukan dengan konsisten maka akan ada suatu kompetensi yang diperoleh, tergantung dari jenis pekerjaannya. Nah, terus yang keempat sebenarnya bisa ikut kepanitiaan, ya. Ikut kepanitiaan, tuliskan apa kepanitiaan ikuti dan jangan lupa soft skill apa yang diperoleh, sehingga nanti perusahaan yang akan menerima saudara-saudara gitu ya, bisa tergambarkan kemampuan apa yang dimiliki si anak ini gitu ya. Ikut pelatihan juga bisa mengembangkan skill baru ya. Jadi intinya sih untuk bisa berkembang kita harus menantang diri kita gitu. Caranya gimana? Adalah keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Kalau nggak terbiasa public speaking nih, coba tantang diri kita berbicara di depan umum gitu ya, seperti itu. Terus nggak biasa ketemu orang banyak gitu ya, coba part time job di salah satu kafe atau dimanapun gitu ya, yang kemungkinan di situasi kerja itu kita bisa ketemu dengan orang banyak kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah itu keluar dari zona nyaman, cari tantangan baru supaya kita mendapatkan kompetensi baru ya. Nah, kompetensi baru itu akan membantu kita untuk bisa beradaptasi pada situasi krisis seperti ini. Nah, angkatan 2000, jadi gini, ini situasi yang mungkin kurang menyenangkan bagi diri kita ya, harus diakui gitu ya. Tapi hikmahnya
gitu ya. The bright side-nya adalah manusia-manusia yang hidup di tahun 2020, ya, angkatan 2020, adalah angkatan yang tangguh, karena disempatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melatih diri, mengasah diri, menghadapi krisis dan ketidakpastian, gitu ya. Di mana, apa ya, menjadi tangguh itu terjadi ketika seseorang bisa mengubah hambatan menjadi peluang dan mengubah tekanan menjadi tantangan, gitu lah. Karena tantangan-tantanganlah yang membentuk individu menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, gitu ya. Satu lagi yang bisa saya sampaikan, gitu ya, pelaut yang tangguh itu tidak lahir dari laut yang tenang, gitu ya. Semoga kita semua bisa menjadi angkatan yang tangguh, gitu ya, yang bisa men-tackle atau mengatasi setiap tantangan dan mengubah hambatan menjadi peluang sehingga bisa menjadi pemenang di situasi yang serba tidak ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Mega mungkin ya. Silahkan Mbak Mega, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang luar biasa menarik mengenai tantangan dan perubahan yang dialami di normal. Seperti yang tadi dijelaskan nih oleh Bu Sinta, pada saat new normal pasti banyak perubahan ya Bu dalam sektor pekerjaan dan produktivitas. Perubahan yang ada dalam sektor industri di mana challenge yang terjadi salah satunya itu digitalisasi di setiap sektor. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih apa aja sih yang bisa kita lakukan selama new normal. Yang pertama, bagaimana sih cara kita adaptasi serta implikasi. Bu Sita tadi udah memberikan beberapa tips nih untuk meningkatkan daya saing bagi angkatan baru tenaga kerja. Serta kan sekarang juga sangat kompetitif ya dalam mencari pekerjaan. Nah, sehingga sebelum kita mencari pekerjaan tuh setidaknya atau baiknya kita memiliki pengalaman dari magang, part-time, atau membuka usaha dan masih banyak lainnya. Jadi, untuk angkatan 2020 tetap harus pekerjaan dan membuka usahanya. Dengan adanya pandemi ini tidak hanya memberikan dampak negatif aja nih bagi kita, namun juga memberikan dampak positif yang bisa kita ambil. Oke, baik Bu, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk Bapak Ibu serta rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh nih bertanya di room chat ya. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Bu Sinta. Jangan susah-susah ya. Ya Bu, di sini ternyata Ibu beberapa pertanyaan yang udah Mega catat dari Tessa. Bagaimana sih Bu memandang segala masalah dan rintangan yang ada sebagai suatu tantangan tapi tanpa tekanan? Itu gimana ya Bu? Terus gimana sih cara kita mengatur mindset supaya bisa melihat nih semua rintangan dan tantangan itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan? Oke, mengatur mindset ya. Gini ya, kalau kita terbiasa memandang suatu permasalahan itu sebagai suatu tekanan yang menghambat diri kita tidak akan bisa dalam satu hari itu berubah jadi memandang segala sesuatu itu dengan positif ya, butuh waktu menurut saya. Caranya adalah kita jangan terpaksa harus punya orang lain untuk diajak bertukar pikiran gitu ya, supaya bisa memandang suatu situasi itu dari sudut pandang lain gitu ya. Saya juga awalnya bukan tipe yang memandang suatu tekanan itu sebagai tantangan ya, enggak sama sekali dulu tuh. Tipe yang foolish, build barrier. Dulu saya seperti itu. Waktu di umur-umur adik-adik ya. Tapi dari pengalaman gitu ya, banyak sharing sama orang-orang yang memiliki sudut pandang yang positif gitu ya, banyak bergaul dengan mereka, banyak bertukar pikiran, kelamaan sudut pandang saya juga ikut berubah
Tapi itu butuh waktu. Yang penting, yang pertama, sadari dulu situasinya, gitu ya. Terus yang kedua, tunda dulu berespon secara emosi, kita cooling down dulu istilahnya. Karena apa? Ketika emosi itu meningkat, gitu ya, emosi negatif meningkat, biasanya secara kognisi itu tidak akan efektif, gitu, karena muatan emosinya lebih besar. Jadi berwaktu untuk diri Anda sendiri, berhenti gitu ya, turunkan emosinya dulu, gitu. Karena itu emosi ya, berhenti dulu. Nah, sudah tenang, baru berpikir lagi, gitu. Kan sudut pandang itu adanya kognisi di pikiran, gitu. Terus banyak baca buku yang positif. Kalau saya biasanya sekarang kan zaman Instagram itu banyak ya, kayak influencer-influencer yang punya pengaruh positif dalam melihat sesuatu gitu ya, itu banyak baca seperti itu. Nah, lama-kelamaan juga akan berubah, tapi butuh waktu. Kalau kita terbiasa memandang suatu situasi itu sebagai tekanan gitu. Intinya sih cari lingkungan sosial yang baik ya, yang memang positif gitu ya. Terus kita juga banyak baca, cooling down supaya bisa lihat suatu situasi dari perspektif baru. Itu sih sebenarnya. Tapi butuh waktu ya, jadi harus sabar gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Mudah-mudahan Banyak banget Ibu bisa, pertanyaannya. tapi tuh gitu ya. Kan banyak ya Instagram itu banyak apa ya, banyak akun-akun Instagram kan support moral buat kita gitu ya, bisa dibaca Ibu menurut saya ya. Ya, Pertama udah dijawab. Kita masuk nih Bu ke pertanyaan yang kedua. Secara spesifik keterampilan dan kompetensi apa yang dituntut ASN menghadapi bahan yang ada nih, itu. Oke, ASN ya. Kalau ASN itu punya budaya kerja yang unik ya menurut saya gitu. Dibandingkan zaman orang tua saya, kebetulan orang tua saya PNS, ASN, dengan ASN zaman sekarang gitu ya, berbeda banget, berubah banget. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki? Yang pertama itu ada namanya, kalau saya baca di Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Reformasi Birokrasi gitu ya, yang pertama itu decision making gitu ya, ini mutlak ya, pengambilan keputusan yang tepat. Integritas. Nah, karena ASN itu biasanya berhubungan atau mengurusi hajat hidup orang banyak, di mana banyak kepentingan-kepentingan yang akan bertabrak. Tapi ASN itu integritas itu adalah bisa berperilaku, berucap gitu ya, gitu ya, patuh pada nilai kebenaran gitu, kira-kira seperti itu. Integritas satu, ASN di segala level, decision making buat yang leader gitu ya, tapi nggak jadi leader juga kudu punya nih decision makingnya, at least buat memanage pekerjaan sendiri gitu. Integritas, komunikasi. Kenapa saya bilang komunikasi? Karena komunikasi itu adalah segala macam masalah muncul dari komunikasi, dan segala masalah muncul dari komunikasi juga. Jadi belajar bagaimana caranya
berkomunikasi secara efektif gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu inovasi. Kalau mau maju, outstanding, berinovasi gitu ya. Adaptif juga. Itu sih adaptif, inovasi, integritas, mutlak ya. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terus komunikasi sama decision making. Itu kira-kira. Ada lagi? Baik, ternyata jawabannya emang spesifik banget ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih Bu ketika ketika sudah bekerja usaha secara optimal, namun penilaian atasan tidak sesuai dengan yang saya lakukan. Misalnya nih selama WFH ini saya tuh dinilai kurang optimal dalam bekerja Bu. Oke, kurang optimal dalam bekerja. Kalau penilaian kerja itu ada resiko bias ya. Biasnya bias subjektif itu nggak bisa dihindari ya kadang-kadang. Apalagi kalau penilaian kerjanya itu hanya mengandalkan penilaian dari atasan. Beda halnya kalau penilaian kerjanya ada yang namanya penilaian kerja 360 360 degree ya namanya, kalau ada yang pernah tahu tuh. Jadi penilaiannya bukan cuma dari atasan, dari bawahan, dari rekan kerja, dan penilaian dari sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya penilaiannya itu cuma dari atasan aja, dan dikatakan kerjanya nggak optimal, berarti patokannya adalah harus dari hasil kerja. Berarti kita mau nggak mau harus berpatokan pada hasil kerja, buktikan dengan prestasi kerja, gitu ya. Apakah udah sesuai target atau enggak? Kalau nggak tahu targetnya, dicari, ditanya, target saya apa? Nah, kalau targetnya sudah terpenuhi, kita bisa membuktikan diri dengan hasil prestasi, ya udah ada datanya, kadang orang juga susah mau ngomong apa gitu ya, karena kita udah bisa berprestasi gitu. Jadi mungkin ya Anda sedang tidak berada pada lingkungan kerja yang ideal gitu ya. Tetapi yang bisa dilakukan adalah mengejar prestasi atau target kerjanya. Walaupun ya gitu. Tapi ketidakadilan ini mungkin adalah tantangannya, challenge-nya. Gimana kita menjawab ketidakadilan dengan prestasi. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan membantu. Ada lagi? Mbak Mega? Ada nih Bu, masuk pertanyaan yang keempat. Mana yang lebih efektif? Apakah kultur organisasi yang orientasinya hasil atau yang berorientasi pada proses? Terus kemampuan adaptasi yang bagaimana nih yang tepat dalam menyikapi kedua orientasi perusahaan tersebut? Bisa diulangin pertanyaan terakhir nggak? Kemampuan adaptasi yang bagaimana nih Bu yang tepat dalam menyikapi kedua orientasi perusahaan tersebut? Organisasi dari hasil atau yang proses? Oke. Lebih mana ya? Itu tergantung jenis perusahaannya ya. Kalau misalnya perusahaan yang memang harus menghasilkan suatu target gitu ya, target kerja ya, setiap perusahaan juga pasti harus menghasilkan target kerja, tapi ada sektor industri tertentu yang memang itu harus orientasinya hasil, kayak kesehatan gitu ya. Kesehatan itu zero mistake, nggak boleh ada kesalahan, iya nggak? Pasti hasil kan, karena kalau ada kesalahan, taruhannya apa? Nyawa. Terus jasa, itu juga nggak boleh ada kesalahan, karena jasa itu bergantung dari pesan pelanggan, sehingga pasti orientasinya ke hasil, ke result gitu ya. Sebenarnya untuk kemajuan industri atau korporasi itu orientasinya tetap harus hasil gitu. Tetapi menurut saya harus diimbangi juga dengan
nggak idealnya nggak bisa yang cuma hasil aja. Karena kalau misalnya penekanan pada orientasi hasil aja, itu nanti culture yang terciptanya itu biasanya tercipta kompetisi yang tidak sehat, persaingan yang tidak sehat. Salah satunya adalah perilaku saling sikut itu. Maka harus diimbangi oleh kebiasaan ber apa ya untuk berorientasi pada proses, karena bekerja itu juga pembelajaran ya gitu. Kita bekerja bukan cuma cari nafkah gitu, tapi kita belajar dari kesalahan. Hari ini gagal, besok jangan sampai terulang karena udah belajar. Itu kan orientasi proses. Jadi yang bagus itu adalah yang idealnya balance antara hasil sama proses. Mengejar hasil iya, tapi harus ingat manusia itu harus belajar terus umur hidup gitu. Jadi yang ideal sih balance-nya proses sama hasil kayak gitu ya. Itu terutama orientasi pada apabila perusahaan ini ingin mengembangkan apa ya SDM yang maju ya, intinya ingin agar SDM-nya itu punya jenjang karir yang bagus gitu. Jadi kalau jenjang karir yang bagus, kalau mau naik karirnya dia harus belajar gitu ya. Belajarnya bukan hanya dari pelatihan tapi dari situasi kerja sehari-hari. Belajar itu adalah bagian dari proses. Jadi harus balance. Jawaban saya sih bagusnya balance gitu ya. Oke. Okay. Ada lagi? Kemudian nih Bu, untuk pertanyaan yang kelima, gimana sih cara kita mengukur kemampuan kerja supaya kita tuh bisa beradaptasi dengan situasi saat ini gitu Bu, terutama saat pandemi seperti ini ya Bu? Mengukur kemampuan kerja. Mengukur kemampuan kerja tentunya bisa dilihat dari hasil kerja. Kalau sudah bisa sesuai dengan hasil gitu ya, berarti dia udah mampu. Biasanya seperti itu. Atau kalau mau tahu hasil yang mau tahu kemampuannya secara objektif gitu sebenarnya bisa ikut psikotes gitu ya, atau tes assessment online ya. Biar kita bisa tahu ya kelebihan dan kekurangan diri sendiri itu bisa. Tapi secara umum ya kita bisa refleksi diri dulu. Patokannya adalah seharusnya sih job desk ya. Job desk. Di dalam deskripsi kerja itu yang bagusnya itu ada target kerja. Nah, selama kita bekerja kira-kira bisa nggak sih memenuhi target itu? Kalau bisa dan dilakukan dengan cara yang benar itu patokannya adalah SOP, Standar Operasional Prosedur. Kalau udah bisa sesuai dengan SOP, terus target kerjanya sesuai harapan, tepat waktu dan berkualitas, berarti Anda mampu. Seperti itu, kira-kira. Tapi kalau mau, saya soft skill-nya apa, terus weakness strength-nya dari mana sih taunya, ya bisa ikut psikotes juga, gitu ya. Itu. Oke, next. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara mengorganisir SDM agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam bekerja sehingga SDM tetap produktif nih Bu? Jadi yang ingin dimiliki itu kan targetnya adalah SDM yang produktif. Ukuran produktivitas itu dilihatnya apakah bisa memenuhi strategi tujuan yang diinginkan perusahaan atau enggak. Betul ya. Biasanya seperti itu. Kalau pengelolaan SDM-nya harus mau bagus ya, berarti itu harus ngeling itu kayak gini ya, harus terkait dengan strategi perusahaannya. Biasanya itu. Kalau strategi perusahaannya pengen jadi e-commerce paling maju, pengen jadi tempat industri paling maju gitu ya di wilayahnya,
Nah, berarti itu harus di breakdown sih biasanya. Strateginya apa, tujuannya apa, strategi mencapai itu apa. Nah, nanti ada analisa lebih lanjut lagi mengenai bagaimana sih SDM seperti apa yang dibutuhkan agar strategi perusahaan itu bisa tercapai gitu. Jadi perlu ada analisa lebih lanjut bagaimana mengkaitkan strategi pengelolaan SDM dengan strategi korporasinya. Terkait enggak? Misal punya hotel ya, misalnya punya hotel. Hotelnya pengen jadi hotel yang paling bagus di areanya. Berarti kalau mau jasa berarti ya, kalau jasa itu yang utama itu adalah servis, kepuasan pelanggan yang dicari. Berarti itu kan tujuannya, strateginya apa supaya kepuasan pelanggannya itu tercapai? Oh, kalau nyari SDM, harus yang punya skill yang menunjang hal tersebut. Komunikasi harus bagus, ada empati gitu ya, dan lain-lain. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mengkaitkan antara strategi SDM-nya dengan strategi organisasi atau perusahaan gitu biasanya ya. Nah, ini yang terakhir nih Bu, apakah Ibu bisa memberikan motivasi nih Bu, untuk teman-teman yang selalu berpikir kalau misalnya hidupnya tuh paling menderita gitu, Bu. Kayak menganggap suatu tantangan itu sebagai suatu benar-benar tekanan banget untuk hidupnya. Bu, dan berani gitu keluar dari zona nyamannya gitu. Kalau mau keluar dari zona nyaman berarti harus bisa mengelola perasaan sendiri ya, gitu. Mengubah perasaan negatif menjadi positif. Itu sebenarnya hal yang manusiawi ya, di mana kita berada pada satu titik di mana kita merasa paling menderita sedunia. Setiap orang pasti kayaknya pernah gitu ya, di setiap fase kehidupannya gitu, itu wajar. Caranya berproses ya. Kalau kayak gitu, saya orientasinya lebih ke proses. Nah, supaya menghilangkan hal tersebut, harus keluar, harus mencari sudut pandang baru. Udah kita punya perasaan sedih nih, pengen nangis tapi nggak bisa. Nangis dulu, keluarin dulu energi negatifnya dengan cara yang konstruktif ya. Misal cari film sedih gitu ya, nangis aja semalaman gitu. Tapi udahnya kan lega tuh, udah turun aja, lagi kesal tuh. Kesal tuh energi, keluarin dulu gitu, olahraga apa kayak ikut olahraga tinju misalnya ya, misal gitu ya, mukul apa gitu ya, tapi tidak merugikan. Nah, udah reda ya si emosinya yang negatif, kita cari perspektif baru. Perspektif baru dengan baca buku, baca apapun itu yang motivasi, yang bisa meningkatkan motivasi, banyak ngobrol sama orang-orang yang punya pemikiran yang positif untuk membuka pikiran gitu. Oh ternyata bukan saya aja nih yang menderita gitu. Lakukan seenggaknya lakukan satu hal baik. Misal ada Mang GoFood nih nganterin makanan, kasih apalah gitu ya, kasih sesuatu gitu, charity lah ya, charity. Saya juga pernah dalam satu titik gitu ya kemarin yang ngerasa overwhelmed gitu ya sama segala sesuatu. Butuh waktu sih sebenarnya berhari-hari gitu ya. Terus yang bisa dilakukan adalah selain banyak ngobrol sama orang-orang yang punya pemikiran positif juga yang mau mendengarkan kita gitu ya, berbuat kebaikan. Nah, ketika berbuat kebaikan bisa ngasih sembako aja ya, yang butuh sama Gojek misalnya gitu ya, ngelihat dia senyum dan berterima kasih aja udah bikin ternyata gue tuh berarti gitu, bisa seperti itu ya. Banyak caranya tapi butuh waktu, tapi yang penting sih kita jangan sampai terkungkung sama
pemikiran kita sendiri. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Wow, nggak kerasa nih Bu, udah nyampe penghujung acara. Ternyata banyak banget nih Bu, materi-materi yang Ibu kasih, materi-materi yang Ibu berikan tuh amat sangat menarik, serta jawaban dari Ibu tuh membuat pertanyaan-pertanyaan yang lain terjawab ya Bu ya.